Sambil santai aja ya. Selalu tapi pasti kan santai. Izin. Yang ditanya pertama bilang di luar perusahaan, ya Pak, bila mana kerja. Contoh, ketua yang menjabat jadi ketua RT dan KSP sekretaris bendahara, ya, KSP. RT tersebut atau bendahara atau sekretarisnya bekerja di perusahaan swasta ya. Nah, contohnya dia pun didaftarkan sama perusahaan swasta, itu PU, penerima upah, udah punya kartunya. RT dapat lagi dari pemerintah, BPU, bukan penerima upah. Dua dapat ketua RT atau sekretaris bendaharanya, dua daftar boleh daftar dua. Tapi yang BPU klaim, maaf ya, hanya meninggal, itu santunan kematian 42 juta, cair 1, dan yang satu lagi dikurangin santunan kematiannya yang RT, biaya pemakaman 10 juta. Jadi yang dari PU-nya 40 juta, yang dari RT-nya itu 32 juta. 10 jutanya itu kan biaya pemakaman, jadi nggak double pemakamannya, ya kan? Itu bedanya. Kalau yang ada dua kartu, nah itu. Terus Bapak kerja bukan pengurus RT atau warga biasa, kerjanya bukan BPU, bukan, maaf ya, tukang pijat keliling atau parkir liar atau pengurus musola masjid, boleh daftar Pak, silakan. Yang 16.000 tergantung kemampuan Bapak, silakan. Terus jangan sampai lebih telat bayar, jangan sampai lebih dari 2 bulan bayarnya. Lupa sebulan nggak apa-apa, 2 bulan ke 3 bulan non aktif Pak. Saya kan yang lebih dari 2 bulan telat bayar. Itu. Misalnya Pak, istri saya nggak kerja, ibu rumah tangga, nggak bisa didaftarkan. Ibu rumah tangga itu bukan pekerja. Tapi misalnya Pak, istri saya tukang warung jaga, bisa, namanya UMKM, bisa daftarin. Dia BPU namanya tuh, larinya masuknya di UMKM, pedagang, bisa daftarin. Tapi kalau ibu rumah tangga nggak bisa. Jadi di sini ada kategori, di sini jenis pekerjaannya, silakan. Kan di sini lingkungan RT 27 adalah yang muter-muter mijet ya, itu bisa daftarin. Kalau pengurus musola masjid bisa, gitu. Ya jelas ya, nomor 1 ya. Jadi bisa didaftarkan bila mana dia jadi pengurus ya. Tapi dia kalau misal PU, dia mau BPU lagi nggak apa-apa, tapi dia pedagang, dia bukan pengurus RT, pedagang larinya, kita BPU nya dagang, gitu. 2 bisa. Nomor 2, KTP di luar DKI, ini nasional. BPJS Nasional itu nasional, dia punya KTP Indonesia, bisa daftar. Tapi terdaftarnya cabang Grogol kalau daftar sama saya. Dia misalnya KTP Jawa Tengah, tinggalnya di sini, daftarnya di sini, nggak apa-apa. Sebagai apa dia? Sebagai pedagang, nggak apa-apa. Terus kerjanya konvensi Pak, nggak apa-apa, orang konvensi bekerja. Karena banyak kan di wilayah konvensi atau sablon atau gimana ya, maaf ya, sebutin tukang bakso itu daftarin. KTP daerah bisa. Tapi ngeklaimnya di mana aja bisa, Dabang Grogol bisa, di daerah bisa. Kalau mau klaim, pembayarannya di Indomaret. Jelas ya, nomor 2 ya. Nomor 3, benar, mungkin izin tadi dari disosialisasi, batas umur 65. Bapak Ibu, ya maaf kalau umurnya 64 masih bisa. Kalau batas umurnya 65, sistem yang baca nggak bisa, batas umur 65. Di bawah 65 bisa, 64 masih bisa. 64 masih bisa ya, daftarin. Iya. Terus izin, saya bukan nyangka ini, kalau bisa jangan saya daftarin yang lagi dirawat, kan lagi nggak kerja, ikan. Saya nggak tahu nih. Ya. Terus aturan baru izin RW dapat aturan. Sekarang aturan baru ditaruh nomor berapa? Baru di bulan Februari aturan baru. Kita ikut terdaftar, udah terdaftar, meninggal nih. Baru 3 hari, cair 40 juta kemarin ya. Sekarang aturan baru dari Februari 2025, ikut pesertaannya itu lebih dari 3 bulan, harus lebih 3 bulan ya. Kalau mau meninggal Pak, baru 2 hari, 3 hari atau seminggu, di bawah 3 bulan, itu cairnya hanya
biaya pemakaman 10 juta. Mengawarnya banyak ngeklaim, maaf ya, katanya orang sakit daftarin baru 3 hari yang lagi dirawat, saya 42 juta pak. Ya berarti kan maaf ya, kalau saya kerjanya nggak bener, nyari aja daftarin orang sakit di rumah sakit, daftarin aja, bener nggak? Iya, itu 40 juta. Sekarang aturan baru 3 bulan ikut pesertaan, yang ke 4 bulan 3 bulan lebih saya dapat 40 juta, tapi baru daftar 2 bulan meninggal 10 juta doang pak cair untuk pemakamannya doang 10 juta ya, karena mungkin kebijakan pemerintah ya. Dari umur jelas ya Pak ya. Terus yang tadi disindir benar kata Pak LMK nih Bang Sigit, Bapak daftar 16.800, keikutan Bapak udah lebih dari 3 tahun keikutan pesertaannya ya, sudah terdaftar lebih 3 tahun, 3 tahun 2 bulan atau 3 tahun seminggu aja lebih. Itu beasiswa, santunan beasiswa sekolah untuk 2 orang anak 174 juta beasiswa 2 orang anak sarjana. Nah klaimnya gimana Pak? Setiap tahun Bapak dapat 12 juta anak satu anak itu sampai 174 juta. Di sini ya maaf itu apa teh Amarum mantan LMK RW 4 Wawan sahabat saya rekan Bang Sigit juga, anaknya 3 tapi di cover 2 setiap tahun dapat Pak 12 juta sampai sarjana, walaupun naik 3 di covernya 2 doang sampai 174 juta. Kalau Bapak Ibu keikut pesertaannya lebih dari 3 tahun yang tadi Bang Sigit bilang, saya sudah sosialisasi kategori semuanya gitu. Kalau misalnya baru 2 tahun nggak bisa, santunan beasiswa enggak. Makanya saya lebih cepat lo daftar lah, umur gak ada yang tahu ya kan gitu. Izin yang keempat, kalau BPJS Kesehatan sedikit saya ini izin mungkin curhat pengalaman saya. KTP di daerah di Depok, dia sakit. Ini mah saya jawab kenapa walaupun di luar ini ya, tapi emang itu abang BPJS Kesehatan abangnya ya. Saya bilang bahasa saya abangnya. KTP Depok, minta dirawat. Saya bawa rumah sakit dulu, orang sakit. Saya bawa rumah sakit. Saya foto dirawat, tapi yang dibawa itu harus bermaterai, siap menerima membayar iuran yang di saat ini di UGD. Contoh kemarin 3.600.000 di waktu 3 hari. Bila nama 3 hari atas nama Rian siap bertanggung jawab dari biaya ini. Saya bikin kelurahan udah capil ganti KTP, pindah daerah dari KTP daerah ke sini. Foto orangnya, minta surat yang kedua, bahwa orang tersebut rawat 1 hari jadi. Tapi emang harus pindah daerah dulu. Nah, itu. Jadi itu jawaban dari 1 sampai 4. Kalau ada yang belum puas pertanyaan jawabannya sambil jalan aja ngomong, sharing. Ya apa kendala isu yang di kemarin-kemarin yang sudah dibilangin, kenapa agak maaf ya RT nih KSB-nya belum daftar, kenapa ya kan, apakah RT-nya belum mau bayarin atau KSB-nya wah masih aja lu ya kan, maaf izin gitu ya. Mudah-mudahan di sini responsif dari RW 1 RT-nya respon atau gimana ya tanggapannya, biar saya juga ada catatan kinerja untuk pimpinan ya kan. Karena kenapa kalau gimana saya nggak ditargetkan banyak enggaknya Pak, saya uang kemitraan toh udah, tapi saya nggak mau tidur kan Pak, mau digaji uang kemitraan saya nunggu aja, nunggu ada yang ini ada perlu enggak saya gitu. Mungkin dari saya itu aja sambil jalan. Saya yang mau tanya ada kurang jelas dipertanyakan lagi silakan. Tadi Bang Rian kan menjelaskan untuk orang yang sakit tidak bekerja, tidak bisa didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau seandainya orang sakit itu dia punya penghasilan pasif income, kasarannya dia punya kontrakan lah, artinya dia punya penghasilan dong. Nah kira-kira orang tersebut bisa nggak untuk didaftarkan BPJS? Pak Lima, maksud saya asumsi saya gini, kan sakit bervariasi sakitnya, mungkin kalau paru-paru masih bisa bekerja ya, izin ya masih bisa kerja, itu daftarin. Tapi yang saya biasa itu yang lagi dirawat, saya nggak mau didaftarin. Karena kenapa? Yang dari dirawat kan riskan ya kan, riskan. Lagi dirawat saya daftarin, yang sakit itu yang dirawat itu. Jadi ibu-ibu, walaupun dia punya penghasilan pasif income, misalkan dia punya kontrakan gitu. Ya kalau saya kan nggak ngelihat dari semuanya, tapi setidaknya gini, pas dia dirawat, kita daftar, ya kan? Saat itu dia bukan pekerja. Kalau ART mah udah di cover ya.
dia baru mau daftar. Mungkin nanti kalau udah sehat, kan riskan yang namanya udah kematian yang di rumah sakit itu riskan untuk kematian, ya. Kita daftarin. Kalau bisa kita tunggu udah sehat, udah di rumah, dia punya kontrakan atau gimana, daftarin. Memang saya nggak ada tulisan dia lagi sakit, silakan daftarin. Tapi saya kalau dibilangin nggak mau daftar, Pak dia lagi dirawat nih, saya nggak mau daftarin. Kalau mau dibilangin ke saya nggak mau daftarin. Nggak punya kepentingan saya. Ya, tapi kalau Bapak tulis ini silakan. Saya berpikir yang udah saya bilangin, saya nggak mau daftarin. Tapi kalau yang sehat yang daftarin yang sehat, saya mau daftarin. Ya kan? Kalau sakitnya paru-paru, ya daftarin kan masih bisa jalan-jalan, masih bisa bekerja. Paru-paru apa di mana ya kan? Masih berubah jalan ya, nggak apa-apa. Tapi yang lagi dirawat inap intinya. Izin ya, itu aja. Saya mau menanyakan masalah perihal BPJS. Saya kemarin sudah dikasih rujukan dari Pak RT ke Puskesmas. Dari Puskesmas saya sudah tidak bisa seperti itu. Harus melalui BPJS Prabayar. Saya ingin menanyakan solusi yang terbaik bagaimana untuk mendapatkan solusi BPJS tersebut seperti itu. KTP Serang udah domisili udah lama di sini Pak ya? Ya. Bapak iya. Bapak kalau yang emergensinya Bapak lagi dirawat. Kalau Bapak saat ini Bapak harus pindah dulu domisili Pak. Kalau Bapak lagi nggak dirawat nih, Bapak kalau mau pindah domisili berKTP sini dari Serang, Bapak minta surat pengantar, dicapil pindah ke alamat RT sini Pak. Dari RT sini udah punya KTP DKI, baru Bapak bikin BPJS kelas 3. Kenapa dibilang dari Puskesmas dibilang harus prabayar kelas 1 kelas 2? Karena Bapak APBD-nya di daerah Serang, bukan APBD DKI. Izin. Kalau jauh Pak, harus saudara lagi, saya udah di sini nggak ada keluarga di sana. Saya surat pengantar dari bawa dirawat inap di UGD dan lari kan kita ke kelurahan, dari kelurahan dikasih surat pengantar lari ke BPJS kesehatan di kecamatan Tambora Puskesmas Cibur ya. Iya kelas 3 bisa Pak. Tapi harus Bapak dirawat langsung emergensi bahasanya. Tapi saat ini Bapak nggak dirawat, Bapak minta surat pengantar pindah dulu. Ya, pindah KTP. Pengurus kami ini setahu saya beliau itu dulu masih segar-bugar sehat walafiat. Udah pernah suruh bikin surat pindah. Betul apa enggak Pak? Bener kan? Iya betul. Makanya apapun saran dari pengurus lingkungan itu tolong ikutin. Nah kalau udah begini kan jadi repot sampean, maksudnya kerepotan bolak-baliknya Jakarta Serang. Coba kalau dulu waktu masih diarahkan sama pengurus kita minta surat pindah dari Serang lalu pindah ke RT 2 Jakarta, mungkin sekarang udah kita bisa urusin. Saya untuk pembayaran perdana juga saya bayarin, nggak apa-apa, yang penting terdaftar di BPJS kelas 3 itu pada prinsipnya. Tapi kalau sekarang mau ikut BPJS kelas 3 ya sulit, tetap harus bikin surat pindah dulu. Konsekuensinya itu aja, pindah dari Serang menjadi warga DKI Jakarta karena abang di situ alamatnya adalah Serang, dan memang tadi disampaikan sama dari Varian juga APBD-nya itu ada di sana, tidak ada di Jakarta. Jadi nanti simpang siur tuh kira-kira udah jelas Bang? Jelas nggak? Kalau ada kalau ada keluarganya yang bisa diurus minta surat pindah dari sana, dari Dukcapil sana. Serang mana sih? Ciruas. Deket ini tetangga nih sama Petir. Iya.
minta surat pindah. Coba dah, telepon. Ada handphone nggak? Bisa telepon ke keluarga, pintain surat pindah dong saya. Gitu. Ke RT 2 RW 01 Kelurahan Jembatan Besi. Apa? Saya senang membantu warga itu. Saya senang, asal jangan bertele-tele orangnya. Kalau bertele-tele ya ribet lagi. Saya lebih parah dari yang bertele-tele itu. Kira-kira itu. Ya mungkin itu ya. Terima kasih ya. Udah paham ya? RT bisa mendata itu juga sekalian. Dan jadi sekalian data warga itu jadi juga datanya nanti database-nya pengurus RT. Ini warga saya, ini yang KTP-nya Jembatan Besi, ini yang KTP-nya dari Serang, dari Surabaya, dari mana kan terdata tuh di Pak RT. Jadi biar sekaligus administrasi kependudukan di RT rapi, juga warga bisa tercover BPJS Ketenagakerjaan tadi. Mungkin itu Bang Rian. Jadi biar kita bisa rapikan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait BPJS Ketenagakerjaan. Siap. Gini Bang Rian, mungkin kan BPJS Ketenagakerjaan ini kan pada saat bayar ada yang mungkin melebihi bulan yang sudah dibayar harus dibayar, ada yang menunggak. Begitu. Pengalaman saya, hampir bukan saya kemarin adik saya kan ikut BPJS Ketenagakerjaan, ya yang lagi yang tadi Pak R menyampaikan masih berduka, adik kandung saya habis lebaran 2 hari masuk ke Sesmas. Pada saat itu dia tidak menyampaikan ke saya bahwa BPJS Ketenagakerjaan berbiaya, karena itu nunggak 2 bulan. Pada saat saya nengok ke rumah sakit, saya tanya ke pengurusnya kayak Bang Rian gini, mitranya, kan saya bilang itu bulan ada ikut BPJS Ketenagakerjaan udah dibayar belum? Kata dia belum dibayar Kak, 2 bulan. Nah saya hari itu juga Kamis, Jumatnya meninggal, Kamis saya bayar Kak. Sore menyungkun sudah ditransfer. Kalau di sana saya bayarnya kepada sama mitra langsung. Karena saya dikhawatirkan kalau melalui Indomaret, Alfa, ya kan data itu terhapus banyak karena banyak udah hilang. Nah kalau terlambat gitu Bang Rian, bukan 2 bulan telah bayar ke sana belum masuk, kira-kira bagaimana itu jaminannya? Ini kan belum pada tahu nih. Ya mungkin nanti kalau mungkin numpang 2 bulan bisa dibayar 4 bulan, kebanyakan gitu. Ketika belum 4 bulan dibayar atau 2 bulan bayar, dia meninggal. Kita mohon izin penjelasan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya review ya, garis belakang Pak Teh ya Pak Haji Ampura ya. Jadi saya jawab pakai data almarhum Pak Endang karena sama nih persis ya kan. Jadi RT almarhum RT Endang, Pak RT Endang itu Desember masa aktifnya Desember sudah nonaktif jadi RT Desember. Nah, berarti kan pihak kelurahan biasanya kan kemarin udah dibayar 5 kelurahan. Januari Februari di tanggal Februari tanggal berapa? Meninggal almarhum. Ya kan? Saya sedikit alhamdulillah dibantu sama Pak RW bersinergi. Kelurahan nelpon, dia udah nggak RT nggak apa-apa. Emang SK-nya RT. Jadi pengurus RW, pakai SK RW cair. Yang penting jangan lebih dari 2 bulan telat. Bila mana maaf, tentang meninggalnya di bulan 3 non aktif, meninggal nggak cair. Itu Pak, resikonya. Yang daftar, yang kemarin-kemarin udah daftar 3 tahun, tetap percuma. Jadi mudah-mudahan jangan sampai telat lebih dari 2 bulan. Alhamdulillah cair. Tekniknya simpel, di atas tuh nggak bakal ribet-ribet. Yang penting ada yang bertanggung jawab, cair. Kalau seandainya kan yang daftar itu misalnya istrinya, ya kan. Tapi terus ternyata misalnya suaminya sakit atau gimana, itu masih termasuk nggak dalam ya cover, atau misalkan memang dua-duanya harus daftar atau gimana? Istrinya, Ya, suaminya nggak terdaftar, nggak bisa ngeklaim, nggak bisa. nggak bisa. Jadi harus Dua-duanya. dua-duanya. Iya, tapi dikategorikan daftarnya. Iya, bayar dua-duanya. Iya. Ada kategori ya. Ya, kalau ini dibandingin sama BPJS Kesehatan, satu kakak kelas 3, ya bener nggak? Ya nggak bayar kelas 3, ya kan? Gitu. Kalau ini BNM Badre, satu KTP, satu Kalau untuk keturunan
keputusannya gitu. Saya Enggak. punya anak atau gimana, tapi tetap berarti hanya satu gitu. Satu. Terdaftar aja. Terdaftar aja. Yang punya pemilik kartu. Kalau misalnya dalam satu kakak itu misalnya ada anaknya berapa, itu harus semuanya cuma kalau misalnya memang dapat. Kalau anak yang udah umur 17 tahun dan bekerja, daftar bisa. Tapi kalau di bawah umur masih sekolah, dia dapat santunan beasiswa. Enggak. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak RW mau nanya di ruang tek ini. Saya punya halo, Rian, izin Rian. Saya karyawan swasta, sudah resign 2016. Berarti saya punya 2 kartu ketenagakerjaan. 1 sudah saya cairkan di 2018. 1 lagi jaminan hari tua. Sampai usia berapa kita declare. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 58, Pak. Iya. Bapak belum 58, Pak. Iya. Yang JHT bisa. Jadi bisa dicairkan Bapak. Nah, yang jadi gini. Kalau yang PU ya, Bapak bicara PU ya kan? Itu ada jaminan JHT, jaminan pensiun, jaminan hari tua ini ya. Ini pensiun atau hari tua nih, Pak? Ya, hari tua kurang lebih 58 ya, Pak. Ya, Bapak langsung datang ke sana bawa apa yang persyaratannya yang bisa diklaim. Gitu.